Hai semuanya, kita ketemu lagi nih dalam perkuliahan data mining. Kali ini kita sudah masuk pada chapter yang ketiga yang akan membahas mengenai fungsi yang kedua, yaitu fungsi minor estimasi. Pada fungsi minor estimasi ini kita akan membahas mengenai kegunaan fungsi estimasi dan cara melakukan estimasi titik dan estimasi selang. Nah, estimasi atau kata lainnya adalah memperkirakan, menaksir, itu hampir sama dengan fungsi prediksi yang akan kita bahas pada chapter selanjutnya. Kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerikal daripada ke arah kategori. Kalau prediksi biasanya itu ke arah kategori atau kelas-kelas kategori. Nah, model yang dibangun itu menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksinya. Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai dari variabel target itu dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Nah, sebagai contoh, akan dilakukan estimasi tekanan darah sistolik pada pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, berat badan, dan level sodium dalam darahnya. Nah, hubungan tekanan darah histolik dan nilai variabel prediksi dalam proses learning atau pembelajaran akan menghasilkan model perkiraan atau model estimasinya. Untuk bisa memahaminya, kita lihat contohnya berikut. Nah, misal kita diberi sampel data volume air isi ulang yang diisi otomatis oleh mesinnya dengan isi yang bervariasi. Nah, volume yang diharapkan pada masing-masing botol yang diisi itu adalah 2000 ml. Nah, berdasarkan data pengisian air pada mesin, ternyata tidak tepat 2000 ml bervariasi. Datanya ada pada tabel berikut. Misalnya kita punya 12 sampel data. Misalnya botol pertama terisi lebih 16 ml, botol kedua lebih 25 ml, botol ketiga dia malah kurang jauh dari 2000 ml, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, berapakah volume air pada umumnya dalam botol yang diisikan? Kemudian yang kedua, berapa kira-kira volume air yang akan diisi pada botol yang berikutnya bila mesin pengisi mengisi beberapa kali botol tersebut. Jadi kita memperkirakan volume air yang akan diisi berikutnya. Nah, kita lihat sebelum kita bahas tadi, kita pahami dulu definisi populasi dan sampel. Nah, 12 botol tadi itu adalah sampel dari populasi air yang minum dalam botol tadi ya. Misal sudah diproduksi ada 1000 botol air minum. Apakah ukuran populasinya 1000 botol? Bukan. Ya, karena produksinya akan terus berjalan. Maka kalau misalnya dia memproduksi sampai puluhan ribu, itu pun belum tentu menjadi populasinya 10.000 karena produksinya tetap terus berjalan. Sehingga kita perlu mengambil sampel untuk bisa mengestimasi atau memperkirakan isi botol itu yang bisa mewakili keseluruhan populasi dari air kemasan di dalam botol tadi. Ya, jadi populasi itu adalah objek yang ingin kita teliti. Dalam hal ini adalah air minuman dalam botol tadi atau air kemasan tadi. Sedangkan sampel itu adalah sampling atau cuplikannya dari objek yang diambil untuk dijadikan penelitian. Dalam hal ini sampelnya adalah 12 botol minuman tadi. Jadi populasi dalam kasus ini besarnya tidak terbatas, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ada dua bentuk estimasi. Yang pertama ada estimasi titik, yang kedua adalah estimasi selang. Nah, estimasi titik itu adalah bentuk estimasi yang menghasilkan satu saja buah nilai estimasi, yaitu berupa angka. Makanya disebut sebagai estimasi titik. Nah, apa yang diperkirakan dalam estimasi titik? Yang diperkirakan adalah sesuatu yang tidak kita ketahui nilai sebenarnya, yaitu karakteristik sebuah populasi atau bisa juga parameter populasi. Populasi yang terus bertambah tidak mungkin bagi kita untuk menghitung mean dan variansnya. Maka kita bisa melakukan estimasi titik untuk menentukan karakteristik populasinya.
Nah, sampel dapat digunakan untuk melakukan estimasi rata-rata dan varians dari populasi. Jadi kita bisa menentukan mean dan varians dari populasi menggunakan sampel. Rata-rata populasi, ingat kalau untuk populasi kita menggunakan huruf Yunani, mu, dapat diestimasi dengan rata-rata dari sampelnya. Varians populasi sigma kuadrat dapat kita estimasi dengan menggunakan varian sampelnya. Nah, sekarang kita mau mencari estimasi titik dari data kita tadi, sampel kita tadi, yaitu estimasi titik berupa mean, variansi, dan standar deviasi. Untuk menghitungnya kita menggunakan kalkulator pada komputer kita, yaitu kita menggunakan MS Excel saja. Nah, di sini kita hitung dulu untuk mencari rata-rata atau mean, kita menjumlahkan semua sampel dan dibagi dengan banyaknya sampelnya. Oke, ini kita jumlahkan dulu. Oke, kemudian kita bagi dengan banyaknya sampel. Ya. Belum ya, kita jumlahkan dulu. Kemudian untuk rataannya itu kita dapat dengan totalnya kita bagi dengan banyaknya sampel. Nah, ini dapatnya seperti ini. Oke, kemudian untuk estimasi titik berikutnya yaitu variansi, kita peroleh dengan mengurangi masing-masing nilai sampel ini dengan rataannya, kemudian kita kuadratkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya sampel dikurangi dengan 1. Pertama kita cari dulu masing-masing X itu menyimpang berapa dari rataannya, tapi kemudian kita kuadratkan. Kita coba ya, sama dengan ini dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan. Untuk kuadrat kita gunakan topping. Oke, nah ini bisa kita copy, tapi dia lari nih, dia tidak cukup, dia tidak tetap di ini, dia lari. Nah, untuk itu kita kunci di sini. Kita kunci mananya? Kita kunci itu di sel B18. Caranya adalah kita blok B18, kemudian tekan tombol F4, akan dikunci dengan $. Oke, baru kita tarik dia ke bawah. Kita tarik. Oke. Kemudian di sini kita jumlahkan dulu, karena kita untuk mendapatkan variansi adalah sum ini dikurangi dengan banyaknya data dibagi dengan penjumlahan ini dibagi dengan banyaknya data kurang 1. Oke. Nah, kemudian untuk variansinya itu cara hitungnya adalah sama dengan ini dibagi dengan banyaknya data dikurangi dengan 1. Oke. Sedangkan untuk standar deviasinya adalah akar kuadrat. Kita gunakan fungsi bawaan pada Excel yaitu SQRT dari variansnya. Oke, kita dapatnya sekian. Ini nanti sebentar baru kita hitung. Tadi saya sudah langsung buat perhitungannya. Kita jangan lihat dulu. Oke, jadi kita dapatkan 3 nilai estimasi titik, yaitu 2007 untuk mean-nya, variansinya sekian, dan standar deviasinya sekian. Ya, jadi kita dapat rata-rata sampel sekian seperti yang kita peroleh melalui Excel tadi ya. Nah, apa pengetahuan yang kita peroleh dari informasi estimasi titik tadi? Nah, jadi pada umumnya setiap botol itu akan diisi air sebanyak 2007 ml. Rata-ratanya seperti itu, dengan variansinya sekian dan simpangan dari itu adalah 31,07. Ya, jadi estimasi titik itu hanya menghasilkan satu angka. Nah, bagaimana bila kita menginginkan angka yang selang agar lebih bisa mengakomodasi error atau toleransi errornya berapa gitu. Nah, estimasi titik nggak bisa, jadi kita menggunakan yang namanya estimasi selang. Nah, estimasi selang ini menggunakan batas bawah dan batas atas ya. Jadi untuk yang batas bawah itu
kita gunakan rumus X rataan dikurangi dengan set alfa per 2, set alfa per 2 dikali dengan sigma X rataan. Sedangkan batas atasnya itu sama dengan X rataan tambah set alfa per 2 kali dengan sigma X rataan. Kita akan langsung coba pada contohnya. Misalnya kita ingin mendapatkan selang kepercayaan 95%, maka alfanya itu adalah 100% kurang 95% sama dengan 5%. Kalau kita pengen selang kepercayaannya itu 90%, maka alfanya adalah 100 kurang 90 yaitu 10%. Nah, untuk kasus ini misal kita gunakan selang kepercayaannya 95%, berarti alfanya 5% tadi ya. Berarti untuk set alfa per 2 itu sama dengan set dari 5 per 2 itu dapatnya kan 2,5%. Karena kita gunakan 6 persentasi. Nah, ini kalau kita desimalkan itu dapatnya 0,025. Untuk melihat nilai Z-nya itu kita lihat pada tabel distribusi ya. Tabel distribusinya itu kita lihat tadi kan 0,025. Ini mendekati ya. Berarti ada pada 1,96 seperti itu. Jadi 0,02498 itu mendekati 0,025, berarti terletak dalam baris 1,96 gitu ya. Nah, jadi set alfa per 2 untuk batas bawahnya itu adalah minus 1,96 dan set alfa per 2 batas atasnya adalah 1,96. Sekarang kita tinggal mencari sigma X rataan. Nah, sigma X rataan itu diperoleh dengan membagi sigma atau standar deviasinya itu dengan akar dari n gitu ya. Standar deviasi dibagi dengan akar banyaknya data atau sampelnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini tadi kan kita sudah hitung tuh standar deviasinya adalah 31,07 ml. Nah, n tadi adalah sebanyak 12 data sampel kita tadi ya. Bukan 12 ml, 12 data. Nah, kemudian sigma X rataannya itu kita mau hitung menggunakan rumus tadi. Berarti sigma standar deviasi dibagi dengan akar dari 12. Nah, untuk ini kita coba pakai gunakan Excel ya. Ya, sekarang kita sudah ada di Excel. Nah, sekarang kita pengen mencari sigma X rataannya. Tadi rumusnya adalah sigma bagi dengan akar n. Ya, ini sama dengan standar deviasi kita bagi dengan akar n. N-nya adalah banyaknya data. Oke, kita dapat 8,96. Nah, kemudian kita pengen mencari set alfa. Set alfa tadi adalah sama seperti kita mencari menggunakan tabel statistik, tapi kali ini kita menggunakan kalkulator kita gunakan fungsi di Excel saja. Nah, sebenarnya set ini adalah distribusi normal baku. Jadi kita gunakan untuk mencari nilai set alfa untuk tadi ya, kasus kita tadi itu sama dengan kita gunakan normal baku pakai absolute norm kemudian S inverse karena kita bacanya kebalik tadi untuk peluangnya kita tahu 0,025 ya. Oke, kita coba ya, dapatnya 1,959 sekian ya, dekati ya 1,96. Sekarang kita pengen cari batas bawah. Batas bawahnya kan tadi adalah X rataan atau ya X rataannya dikurangi dengan set alfa per 2 dikalikan dengan sigma X rataan. Sedangkan batas atasnya adalah X rataan ditambah dengan set alfa per 2 dikali dengan sigma X rataan. Oke, kita balik ke Excel ya. Nah, tadi kan kita sudah punya semua yang dibutuhkan. Tinggal kita hitung saja sama dengan X rataan
Kalau batas bawah berarti kita kurangkan. Tadi ini kan sudah nih set alfa per 2 ini dikalikan dengan sigma X rataan. Ya, maka kita dapatkan batas bawah kita. Sedangkan batas atasnya adalah X rataan ditambah dengan ini tadi set alfa per 2 dikali dengan sigma X rataan. Ya, kita dapatkan batas bawah dan batas atas dari persoalan sampel 12 sampel air botol tadi. Ya, sama ya. Jadi selang kepercayaannya kita kalau kita berikan 95% berdasarkan sampel tersebut adalah 1989,42 sampai dengan 2024,58 ml. Ya. Pengetahuan apa yang bisa diperoleh dari pengolahan data di atas. Nah, bila kita melakukan prosedur 100 kali, maka kita akan berpeluang untuk mendapatkan 95 buah selang yang benar-benar mencakup populasi sesungguhnya. Nah, di sini angka 95% yang disebut-sebut dari awal tadi itu sebenarnya adalah tingkat keyakinan kita. Nah, semakin tinggi tingkat keyakinan yang kita inginkan, maka semakin lebar pula selang yang akan kita hasilkan. Jadi kalau secara ekstrimnya kalau kita ingin yakin 100% bahwa tebakan kita atau perkiraan kita itu pasti benar, tebak saja mulai dari yang negatif tak hingga positif tak hingga, yang pada dasarnya sebenarnya itu sama saja dengan kita tidak menebak. Nah, oleh karena itu tingkat keyakinan yang terlalu tinggi juga tidak diinginkan, sebab selang yang dihasilkan menjadi terlalu lebar hingga kehilangan esensi dari perkiraan atau estimasi tadi. Oke, that's all for this chapter. Kita akan bertemu segera pada chapter yang berikutnya yang akan membahas mengenai fungsi minor yang ketiga, yaitu adalah prediksi. Jangan lupa untuk mengerjakan PR yang ada pada e-learning. Bye-bye.